Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Askara Soft pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri sesi kita di pagi hari ini. Dan sebelumnya, saya ingin kenalan dulu. Perkenalkan, saya Deva sebagai moderator webinar hari ini. Dan dalam webinar kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana strategi manajemen data pelanggan nih yang efektif untuk meningkatkan loyalitas dan tentunya retensi pelanggan kita untuk dengan memanfaatkan tren CRM 2024 yang tentunya untuk membangun hubungan yang lebih kuat nih dengan pelanggan. Nah, di sesi webinar kali ini kita juga akan mempelajari bagaimana sih cara menggunakan CRM Bitrix untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat melalui teknologi AI dan juga otomatisasi layanan pelanggan. Dan yang ketiga juga ada omnichannel yang akan dikupas lebih dalam oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Luar biasa banget topik hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah join di sini, kami harap dapat mengisi form kehadiran melalui link yang saya kirimkan di kolom chat ya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan pembicara spesial nih dari Askara Soft yang akan membahas lebih lanjut terkait topik kita hari ini. Saya perkenalkan Bapak Gilang Permana. Oke, halo, Ya, selamat pagi Pak Gilang. Apa kabar halo. Pak? Halo, selamat pagi Bu Deva. Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Deva? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Pak Gilang udah hadir di sesi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Pak Gilang memulai nih, saya ingin menjelaskan sedikit aja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama presentasi berlangsung, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui kolom chat untuk nantinya bisa kita bacakan sama-sama saat sesi Q&A. Nanti saat sesi Q&A, Bapak Ibu juga bisa langsung open mic untuk dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung ya. Dan oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan Pak Gilang untuk memulai webinar pagi ini. Silahkan Pak Gilang. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Deva atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, salam kenal kembali Bapak dan juga Ibu. Perkenalkan saya Gilang, bisnis konsultan dari Askara Soft. Nah, di diskusi hari ini, seperti yang sudah Ibu Deva sampaikan, kita akan membahas 3 poin mengenai tren CRM yang sedang digunakan di dunia bisnis saat ini. Nah, di sini saya izin untuk melakukan share screen ya. Oke, untuk share screen sudah muncul, Ibu Deva? Sudah Pak Gilang. Sudah ya. Oke, baik. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu sudah cukup mengenal tentang apa itu sih itu sebetulnya Bitrix 24. Tapi di sini izinkan saya untuk merefresh kembali. Jadi Bitrix 24 ini adalah your ultimate workspace, di mana Bitrix ini diperuntukkan untuk semua kalangan bisnis, tidak hanya untuk bisnis-bisnis yang enterprise yang besar saja, tapi bisa digunakan mulai dari small business hingga yang enterprise business. Nah, apa saja sebetulnya yang membuat Bitrix itu menjadi salah satu pilihan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karena Bitrix menghadirkan all-in-one solution, di mana kita bisa menggunakan hampir keseluruhan fitur yang ada di dalam Bitrix tanpa Bapak dan juga Ibu perlu melakukan subscribe dengan sistem atau aplikasi yang lain yang secara otomatis tentu itu bisa menjadi lebih cost efisien seperti itu. Nah, tentu saja Bittrex juga menghadirkan pricing yang bisa dikatakan itu affordable, jadi business friendly pricing, di mana kita menggunakan sistem user package atau berapa user yang akan menggunakan Bittrex, dan Ibu nanti boleh compare, Bapak Ibu boleh compare seberapa friendly-nya sih pricing yang dihadirkan oleh Bittrex itu sendiri. Nah, apalagi yang menjadi pilihan apa saja yang menjadi apa saja yang menjadikan Bitrix menjadi pilihan klien-klien kami yang sudah existing tentu saja adalah security dan reliability-nya. Karena Bitrix sendiri kami memiliki 16 data center tersebar di seluruh dunia, 600 server dengan security yang sudah cukup mumpuni. Kami memiliki two-step authorization dan juga enkripsi data. Jadi setiap data yang tersimpan di dalam Bittrex itu secara otomatis akan terenkripsi
Dan server Bittrex sendiri kami di-hosting oleh AWS, jadi secara maintenance-nya itu sudah memiliki sertifikasi yang cukup mumpuni dan sudah diakui di seluruh dunia. Nah, kita masuk kembali ke dalam fitur Bittrex. Nah, ada 3 poin penting yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama yaitu mengenai CRM dan juga omnichannel serta contact center serta yaitu fitur terbaru dari Bittrex yaitu adalah fitur AI atau kita menyebutnya adalah Copilot dan yang ketiga itu adalah automation rules. Nah, 3 poin ini menjadi poin-poin yang cukup sering digunakan di klien-klien kami juga, digunakan oleh klien-klien yang menggunakan Bittrex. Kenapa? Karena fitur-fitur ini cukup powerful dan cukup populer untuk digunakan. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu adalah CRM. Di mana di CRM ini kita bisa memanage leads kita, daftar klien kita, apa saja yang sudah kita lakukan dengan klien kita, itu semuanya bisa di-manage di dalam CRM-nya. Nah, kita coba masuk ke dalam platformnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari CRM-nya Bittrex itu sendiri. Di sini kita bisa melakukan leads management, kita bisa membuat stages dari setiap progres yang klien kita miliki. Contohnya di Bittrex ini kebetulan bisa digunakan untuk berbagai macam industri tadi, jadi tidak hanya khusus untuk satu industri saja. Di sini ada salah satu industri yang pernah saya contohkan, yaitu adalah untuk industri perhotelan, di mana kita bisa manage leads management ini menjadi beberapa stage. Contohnya, mulai dari new guest, kemudian menjadi filter, kemudian ada ketika guest ini melakukan booking, melakukan payment, check-in, dan juga check-out. Tentu saja tidak hanya untuk perhotelan, ada juga digunakan untuk beberapa industri insurance juga, kemudian industri banking serta finansial teknologi, di mana kita bisa sesuaikan setiap stage-stage yang ada di sini. Nah, kemudian selain sebelum kita masuk ke bagaimana CRM ini bisa digunakan, ada satu komponen penting yang cukup sering digunakan di mana membuat Bittrex ini terasa lebih efektif dan efisien, yaitu adalah fitur contact center, di mana kita bisa mengintegrasikan keseluruhan media atau platform komunikasi antara kita, antara perusahaan dengan customer, dengan klien, dengan guest, dan kita bisa komunikasi melalui berbagai macam platform cukup dalam satu media Bittrex 24 di sini. Apa saja yang bisa kita integrasikan di dalam Bittrex? Di sini cukup banyak yang sudah kita sediakan. Pertama, mulai dari email. Kita bisa mengintegrasikan email, jadi kita bisa melakukan komunikasi via email itu di dalam Bittrex. Ada juga teleponi untuk kita melakukan panggilan telepon. Kemudian ada juga website. Kita bisa integrasikan media komunikasi yang ada di website, seperti contohnya live chat di sini. Ada website form dan juga ada website widget. Lalu ada juga WhatsApp, tentu saja yang paling populer saat ini digunakan. Tentu saja kita ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, ada Facebook, Instagram, Line, Viber, dan juga Telegram. Seperti itu. Nah, begitu kita sudah integrasikan keseluruhan media atau platform ini, kita bisa lakukan keseluruhan komunikasinya di dalam Bittrex. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat ketika kita mengintegrasikan media komunikasi ini ke dalam Bittrex, tentu adalah kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan satu platform. Ini bisa digunakan baik itu oleh tim customer service, tim sales, atau tim di beberapa financial teknologi digunakan oleh tim collection. Jadi keseluruhan manajemen komunikasi dengan customer, dengan klien itu bisa digunakan di sini. Historinya akan tersimpan, jadi perusahaan akan selalu menyimpan histori dari percakapan tanpa khawatir kehilangan database atau histori chat dengan customer tersebut. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat perkembangan atau kita bisa menganalisa bottleneck dari perkembangan komunikasi kita dengan customer. Karena kita bisa melihat di sebelah kanan di sini, kita bisa melihat ada history journey dari customer tersebut. Jadi mulai mulai dari
kapan leads ini tercreate, asalnya dari mana, itu kita bisa melihat di sini. Kapan pertama kali kita menghubungi customer tersebut, aktivitas apa saja yang akan kita lakukan, dokumen apa saja yang sudah kita create, sampai dengan sudah kita kirim, dan melihat histori dari percakapan tersebut. Sebagai contohnya, di sini kita bisa melihat keseluruhan sampai dengan recording dari telepon kita dengan customer, itu secara otomatis akan tersimpan di dalam Bitrix dan tercreate secara otomatis. Oke. Nah, begitu kontak center ini sudah dilakukan, sudah kita integrasikan, kita bisa lakukan keseluruhannya di sini, dan tentu saja yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apalagi nih yang bisa kita lakukan selain dari kita melakukan panggilan atau komunikasi dengan customer. Nah, di sini kita juga bisa mengintegrasikan Facebook dan juga Instagram, di mana ini biasanya digunakan oleh tim marketing ketika mereka melakukan naik iklan di Meta Ads, seperti Facebook Ads atau Instagram Ads. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint ini ya. Ya, jadi ada 7 komponen yang bisa dikatakan adalah membuat sales cycle-nya itu bisa menjadi sukses. Jadi kalau di dalam Bitrix sendiri, 7 poin itu pertama adalah contact center yang sebelumnya sudah kami tampilkan, kemudian ada CRM, ada inventory management, kemudian ada sales intelligence, dan juga analitik. Jadi begitu kita sudah lakukan keseluruhan komunikasi kita, kita sudah lakukan kegiatan kita semuanya melalui contact center dan juga CRM, maka Bittrex akan bisa menciptakan reportingnya secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat laporan secara manual, harus upload dan juga download laporannya secara manual. Karena di dalam Bittrex kita sudah memiliki analitik sistem di mana Bittrex yang akan menganalisa semua kegiatan yang dilakukan di dalam CRM Bittrex dan akan di-createkan report itu secara otomatis. Nah, kemudian dari sales intelligence dan juga analitik yang sudah dibuat, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, yang terakhir adalah kita bisa melakukan sistem marketing di dalam Bitrix ini. Komponen-komponen marketing yang ada di dalam Bitrix ini yang bisa membantu kita untuk pertama menjaga engagement kita dengan database atau existing client atau existing customer yang kita punya, atau kita juga bisa lakukan untuk menaikkan jumlah atau database customer kita seperti itu. Oke, nah kita next lagi. Nah, di dalam CRM, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita bisa mulai dari leads, kemudian ada deals, contacts, dan juga companies. Kita bisa create keseluruhannya. Kita bisa simpan data-datanya, mulai dari nama, kemudian alamat, keseluruhan data dari customer tersebut bisa kita simpan di situ. Ada juga sales funnel automation, pipeline management, 360 degree customer view, di mana kita bisa mengontrol, memanage, dan juga menganalisa keseluruhan perjalanan kita dengan customer tersebut. Kita juga bisa create invoice atau quotation di dalamnya. Online payment, e-signature, product catalog, lead and deal routing rules, access right for CRM fields, 30 plus vertical CRM solution, sampai dengan ke universal activities. Nah, kita kembali ke dalam CRM-nya. Oke, nah di sini kita bisa create mulai dari kita bisa menyimpan data-data customer apa saja yang kita miliki. Contohnya seperti ini, kita bisa menyimpan mulai dari nama, informasi company, alamat, kontak nomor handphone, email, dan lain-lain. Kita bisa simpan keseluruhan di sini, source information-nya, dan tentu saja field-field yang ada di sini itu sifatnya fleksibel. Jadi bisa kita custom atau bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah begitu kita sudah lakukan komunikasi dengan customer, contohnya seperti ini, anggaplah kita sudah melakukan panggilan terhadap customer tersebut. Contohnya seperti ini, maka sistem akan langsung bisa merecord percakapan tersebut secara otomatis. Saya coba tampilkan. Sebentar, saya coba ulangi share screen-nya ya. Ya.
Nah, di sini ada salah satu contoh recording yang sudah kita lakukan. Iya, Ibu. Halo, Iya, halo, selamat pagi. Betul dengan Ibu Deva? selamat pagi. Iya benar. Iya, Ibu. Perkenalkan, saya Gilang dari Askara Aswas, Ibu. Saya boleh minta waktunya sebentar? Oke, boleh Pak. Iya, baik, Ibu. Jadi, kebetulan kami menerima inquiry Ibu nih, Bu, terkait kebutuhan untuk omnichannel dan juga contact center serta CRM system untuk Askara Aswas itu sendiri. Betul, Ibu, sebelumnya menghubungi kami? Iya Pak. Iya, baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, jadi memang kami memiliki satu sistem yang cukup powerful, kita sebutnya adalah Bitrix 24 Ibu, di mana di dalamnya sudah ada CRM, contact center, dan juga omnichannel. Nah, sistem kami sendiri ini sudah cukup banyak digunakan di beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan juga di internasional. Ya, ini adalah contoh recording yang sudah kita lakukan. Anggaplah ini adalah percakapan antara kita dengan customer kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki recording dari customer tersebut? Nah, ini adalah teknologi yang terbaru yang dimiliki Bitrix. Kita sebutnya adalah Copilot. Copilot ini dia bisa merubah percakapan speech ini menjadi sebuah teks dan Bitrix dan Copilot ini bisa langsung memberikan summary dari percakapan tersebut. Kita kita coba saja di sini. Misalkan kita langsung klik Copilot-nya saja. Nah, ini sekitar. Ya, nah di sini Copilot akan langsung membuat percakapan yang sudah kita lakukan dengan customer tersebut menjadi sebuah teks atau sumarinya. Halo, selamat pagi, betul dengan Ibu Deva. Selamat pagi, ya benar. Nah, percakapan ini akan bisa langsung di-create secara otomatis di dalam Bitrix itu sendiri. Nah, tidak hanya merubah panggilan telepon menjadi sebuah transkrip di sini, Copilot juga bisa memberikan semacam sumari yang lebih pendek. Di sini Copilot sebetulnya kita masih mengcover dalam bahasa Inggris, jadi sumarinya ini akan terbuat dalam bentuk bahasa Inggris seperti ini. The client Ibu Deva dikontak oleh Gilang dari Askara Soft mengenai inquiry tentang kebutuhan omnichannel, contact center, CRM system dari Askara Soft itu sendiri. Sebelumnya Ibu Deva sudah menghubungi Askara Soft, Gilang memperkenalkan tentang Bitrix 24 atau Powerful System that includes CRM, contact center, dan juga omnichannel fitur. Nah, di sini Copilot bisa memberikan summary dari panggilan telepon. Jadi kalau misalkan panggilan telepon kita kan bisa cukup panjang ya. Jika di dalam sales itu sendiri panggilannya cukup panjang, anggaplah 15 menit, 30 menit. Nah, di sini Copilot akan langsung mempersingkat dan memberikan kesimpulan dari panggilan telepon kita. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat kalau kita menghandle ratusan bahkan ribuan customer dalam satu hari. Nah, di sini Copilot akan mempersingkat dan mempermudah seperti itu. Tidak hanya itu, di sini Copilot juga bisa memberikan suggestion terkait dari panggilan telepon kita sebelumnya itu seperti apa. Oke, karena di sini Copilot bisa secara otomatis mengisi field-field yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Komen Copilot di sini dia langsung memberikan suggested entry bahwa saat ini sejauh ini belum ada final decision yang disebutkan di dalam percakapan sebelumnya. Lalu Copilot juga memberikan suggested bahwa customer ini mengeluarkan ketertarikannya, mengutarakan ketertarikannya terhadap Bitrix 24 System.
Ini adalah teknologi terbaru dari Bittrex, yaitu Copilot eh, System atau Copilot AI. Oke. Nah, tidak hanya itu saja. Di sini kita coba next kembali. Oke. Ya, kita coba next kembali. Kita kembali lagi ke salah satu fitur yang kedua, yaitu adalah fitur marketing. Di mana begitu database customer itu sudah kita miliki, kita tentu ingin menjaga engagement kita dengan customer. Nah, di sini kita ada salah satu fitur namanya fitur marketing, di mana kita bisa melakukan mulai dari email campaign, SMS campaign, voice broadcasting, audio call, dan kita yang biasanya paling populer digunakan itu adalah email campaign dan juga newsletter, di mana kita bisa mengirimkan email secara blasting ke database customer yang kita miliki dan kita bisa menjaga engagement kita dengan customer kita. Nah, tentu saja tidak hanya untuk create campaign saja, kita juga bisa create audience di dalam Bittrex itu sendiri. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika create campaign, tentu kita wajib memiliki database. Misalkan alamat email atau nomor handphone atau nomor WhatsApp. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin mengembangkan database customer yang kita miliki, kita bisa menggunakan create audience, di mana kita bisa menaikkan ads itu menggunakan Google Ads, Facebook Ads, ataupun Instagram Ads. Perbedaannya apa? Ketika kita mengintegrasikan Facebook atau Instagram atau Google Ads itu di dalam fitur marketing, di dalam fitur marketing sendiri, kita memiliki satu fitur analitik atau sales intelligence, di mana kita itu bisa menghitung atau kita bisa menganalisa ROI atau return of investment dari ads yang kita naikkan di dalam Bittrex itu sendiri. Karena biasanya eh, dari Facebook atau Instagram atau Google Ads itu, mereka hanya memberikan analisa hanya sebatas actionnya saja. Jadi misalkan dari post yang kita keluarkan, berapa view yang kita dapatkan dan berapa klik yang kita dapatkan. Biasanya dari sisi marketing hanya sampai ke situ saja reportingnya atau analisa yang bisa dilakukan. Tapi jika kita mengintegrasikan em, media, Instagram atau Facebook ke dalam Bittrex itu sendiri, kita bisa menghitung sampai dengan ke profit yang kita dapatkan. Jadi dari berapa klik yang dilakukan, berapa yang menjadi leads yang kita dapatkan, berapa yang menjadi deals atau order, dan berapa yang akhirnya won atau berapa yang terkonvert menjadi customer atau klien kita. Dan bisa menghitung juga secara konversinya, berapa persen konversi yang kita dapatkan sampai dengan profit yang kita dapatkan. Jadi menghitung cost-nya misalkan 19.000 USD dengan profit yang kita dapatkan di angka 34.000 USD. Nah, fitur sales intelligence ini cukup populer digunakan karena biasanya tim sales dan tim marketing itu kan saling berkesinambungan ya. Tim sales tentu untuk melakukan direct sales, tim marketing membantu agar tim sales bisa lebih mudah dalam melakukan penjualannya. Nah, fitur CRM dan juga omnichannel ini cukup populer digunakan oleh klien-klien kami dan ini sangat bisa membantu dalam proses manajemen leads, mengembangkan leads sampai dengan maintenance engagement kita dengan customer kita. Nah, ada satu fitur lagi yang cukup populer yang cukup banyak digunakan oleh klien kami, yaitu adalah fitur automation rules. Apa itu fitur automation rules? Automation rules ini secara simpelnya, secara singkatnya adalah kita bisa minta sistem membantu kita dalam melakukan pekerjaan yang sifatnya repetisi, bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem ini sendiri. Sebagai contohnya seperti ini. Di dalam salah satu field ini, anggaplah ada salah satu stage, anggaplah di check out misalkan. Di check out ini sendiri, kita minta sistem untuk melakukan suatu komunikasi dengan customer. Kita bisa minta sistem untuk mengirimkan email atau mengirimkan WhatsApp ke customer atau melakukan komunikasi dengan media yang kita pilih di sini. Nah, kita bisa minta sistem untuk mengirimkan pesan. Contohnya, Dear, nah di sini kita bisa masukkan
kondisinya, misalkan lead name, maka di sini secara otomatis akan terisi oleh nama customer tersebut. Dear Gilang, misalkan, terima kasih sudah menginap di Hotel ABC. Kami tunggu kedatangannya kembali. Nah, dengan fitur ini, begitu kita sudah set up kondisinya, kapan ini harus dikirimkan, kemudian apakah eksekusinya ini dilakukan secara langsung atau menunggu dan lain-lain, tentu di sini ada pengaturan yang harus kita atur terlebih dahulu. Begitu kita sudah atur, anggaplah di sini kita geser, anggaplah ada salah satu leads, kita geser dari check-in menjadi check-out, maka sistem akan langsung mengirimkan email ke customer tersebut atau ke klien tersebut. Fungsinya untuk apa? Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mengirimkan email secara manual, dan ini akan dilakukan secara otomatis oleh sistem ini. Eh, Beberapa contoh yang dilakukan, yang sudah kami implementasikan, itu adalah contohnya di industri asuransi sendiri. Sistem ini digunakan untuk mengirimkan pesan kepada nasabah bahwa pembayaran polis sudah mendekati jatuh tempo. Dikirimkan H-3 sebelum jatuh tempo pembayaran polis. Nah, di sini maka sistem bisa mengirimkan WhatsApp atau mengirimkan email ke nasabah tersebut. Atau di industri perbankan atau di industri fintech itu bisa juga digunakan untuk mengirimkan pesan ke ke nasabah tersebut bahwa jatuh tempo sudah mendekati H-3, atau ketika lagi jatuh tempo, kita minta sistem untuk mengirimkan, eh, Anda memiliki tunggakan sebesar sekian, 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 dengan jatuh tempo di hari ini. Mohon segera lakukan pembayaran, misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan sistem automation rules. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengirimkan pesan. Kita meminimalisir terjadinya kita lupa nggak kirim pesan ke nasabah tersebut atau ke customer tersebut. Itu bisa dilakukan dengan sistem automation rules ini. Apalagi yang bisa kita lakukan di dalam fitur automation rules ini, kita bisa juga lakukan, misalkan ada pilihan untuk payment, di mana kita mengirimkan payment link langsung ke customer tersebut. Misalkan ada customer, dia sudah booking, dia masuk ke dalam stage booking, lalu kita minta sistem untuk mengirimkan payment link. Dear customer, terima kasih sudah melakukan booking di Hotel ABC. Untuk melakukan pembayaran, silahkan klik link berikut ini. Maka langsung diarahkan ke bagian payment link-nya. Atau di beberapa klien kami yang sifatnya retail, itu bisa digunakan untuk pemberitahuan proses delivery itu sendiri. Contohnya, terima kasih customer sudah melakukan pembelian. Barang kamu sedang dalam proses pengiriman. Itu bisa kita lakukan di sini. Banyak sekali automation rules yang bisa kita lakukan di sini, tidak hanya untuk mengirimkan pesan ke customer, tapi juga untuk memberikan notifikasi atau alert kepada employee atau karyawan. Contohnya, ketika masuk ke dalam stage check-in misalkan, atau masuk ke dalam stage payment, kita minta sistem untuk membuat satu tugas yang nanti di-assign ke divisi atau ke orang tertentu. Di sini kita bisa minta sistem untuk meng-create sebuah task, di mana misalkan kalau di industri perhotelan, ketika ada customer yang akan check-in, misalkan check-in di jam 12 siang, kita minta sistem itu untuk memberikan semacam tugas ke divisi cleaning service, misalkan untuk melakukan pembersihan room yang sudah di booking oleh customer tersebut. Tentu saja nanti notifikasi ini akan masuk ke divisi atau ke orang yang sudah kita tunjuk di sini. Kita bisa menunjuk responsible personnya siapa yang bertanggung jawab untuk pembersihan room, itu misalkan seperti ini. Kita bisa setup mulai dari deadline-nya, kemudian di sini sifatnya custom ya. Di sini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Begitu kita sudah setup automation rules untuk pembuatan task, maka responsible person ini akan dapat notifikasi bahwa ada tugas baru yang harus dilakukan, yaitu pembersihan room. Karena ada customer yang sudah melakukan booking, atau misalkan dia sudah akan check-in. Misalkan seperti itu. Nah,
Apalagi yang bisa kita lakukan cukup banyak. Kita bisa melakukan mulai dari pengaturan workflow, kita bisa membuat alurnya, alur setiap kali apa saja yang kita minta sistem untuk melakukan pekerjaan itu secara otomatis. Nah, kita bisa atur di sini secara mandiri dan nanti ke depannya sistem yang akan melakukan itu secara otomatis. Oke, nah begitu eh, proses sudah kita lakukan ya, mulai dari sales proses, marketing proses, engagement dengan nasabah, dengan customer sudah kita lakukan, report sudah kita miliki, sudah kita dapatkan. Nah, di sini saya ingin perkenalkan yaitu tentang Copilot dari Bittrex itu sendiri. Oke, secara generalnya, Copilot ini adalah bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kita akan mempermudah kita dalam proses pengerjaan itu sendiri. Copilot ini tentu saja tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Salah satu kelebihan dari Bittrex adalah kita transparansi mengenai biaya maupun fitur-fitur apa saja yang akan didapatkan. Nah, Copilot ini diberikan secara free, sudah termasuk dalam package yang nanti ketika Bapak Ibu lakukan pembelian Copilot ini otomatis Bapak akan dapatkan. Nah, di dalam Copilot ini apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama adalah mulai dari membuat call summary-nya itu sendiri, kemudian autofill fields yang ada di CRM, kemudian melakukan summarize dari misalkan ketika kita melakukan pengiriman email, mendapatkan email, atau kita ada satu dokumen atau teks yang ingin kita minta sistem itu untuk memberikan rangkumannya secara lebih singkat misalkan, atau kita minta sistem AI ini untuk memberikan komplimen melalui Kok bau email. nggak enak ya? Iya, melalui email, melalui WhatsApp, atau kita minta AI untuk mentranslatekan email atau dokumen yang kita miliki. Kita tidak perlu lagi repot-repot untuk masuk ke platform translate dan lain-lain. Di dalam Copilot itu sudah ada. Lalu juga kita bisa meminta sistem itu membuat email, percakapan di dalam email, generate text dan juga image di dalam landing page-nya sendiri, sampai dengan pembuatan task dan juga create checklist secara otomatis dengan menggunakan teknologi AI ini. Nah, di sini saya tunjukkan secara sekilas saja karena waktunya juga sudah cukup mepet ya. Oke, teknologi AI atau Copilot ini bisa Bapak Ibu akses di dalam pojok kanan atas di sini ada logo Copilotnya. Jadi begitu kita klik di sini, nah di sini kita bisa langsung pilih. Kita akan menggunakan AI ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk generate kah, atau SMM manager, atau SEO copywriter. Jadi kita bisa minta sistem untuk kita bisa minta AI untuk membuat copywriter di SEO-nya, from guru, atau kita bisa langsung select from list. Jadi kita bisa memilih kebutuhan kita untuk apa nih. Kita minta AI untuk melakukan apa nih. Di sini kita bisa lakukan, kita bisa pilih kita mau minta AI ini untuk melakukan apa. Contohnya seperti ini. Oke, anggaplah di sini saya contohkan misalkan untuk marketing spesialis. Nah, di sini misalkan anggaplah saya sebagai seorang marketing, saya lagi bingung nih, lagi mentok nggak ada ide, atau misalkan saya lagi kesulitan untuk membuat satu program marketing yang baru. Di sini kita bisa melakukan diskusi dengan AI tersebut, dengan AI. Misalkan kita ingin mengetahui tren terbaru di 2024 mengenai teknologi CRM, apa saja sih yang terbaru di industri CRM di tahun 2024 ini. Atau kita ingin diskusi dengan AI mengenai apa saja sih yang seharusnya kita angkat untuk website kita, atau misalkan kita minta sistem kita minta AI untuk melakukan atau untuk memberikan kita suggest mengenai kalimat marketing apa ya yang kira-kira itu bisa menarik perhatian dari nasabah atau customer kita. Nah, di sini AI dapat membantu kita dalam proses melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Oke, sebagai contohnya seperti ini. Eh, saya eh, saya ingin membuat
program marketing mengenai CRM sistem. Apa saja yang menjadi tren CRM di 2024? Bagaimana eh, proses bagaimana proses eh, pengenalan CRM dalam satu halaman website yang singkat. Nah, kita bisa melakukan diskusi secara langsung dengan AI di sini, tentu saja dengan prompt yang tepat, dengan pilihan kata dan kalimat yang tepat tentu akan menghasilkan jawaban dari AI yang akan lebih spesifik, yang akan lebih sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Nah, pelatihan dalam penggunaan prompt atau AI ini tentu bisa Bapak Ibu dapatkan di banyak sekali platform saat ini. Kita bisa pelajari semuanya dengan menggunakan Google juga, atau bisa juga diskusi dengan kami secara langsung melalui lokal supportnya Askarsoft itu sendiri. Nah, di sini maka AI akan memberikan suggest mengenai apa saja nih yang harus kita naikkan di dalam program marketing yang akan kita buat. Jadi kita bisa diskusi secara dua arah dengan menggunakan AI di sini. Nah, salah satu kelebihan dari AI ini adalah karena AI ini mengambil data secara global, tentu saja AI ini, Copilot, akan bisa membaca tren secara up to date juga. Namun yang perlu digarisbawahi adalah AI Copilot ini karena mengambil data secara global, jadi keakuratannya itu tentu tidak 100%, di mana kita perlu menganalisa kembali apakah tren yang memang disebutkan oleh AI ini akurat atau tidak. Jadi kita akan perlu melakukan analisa kembali. Di sini salah satu kelebihannya adalah kita bisa melakukan diskusi dengan Copilot di sini. Oke, tidak hanya itu, kita juga bisa minta Copilot ini untuk membuat semacam, misalkan kita ingin mengirimkan email kepada klien atau customer kita. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga suka lakukan. Misalkan saya dapat klien dari luar dan saya agak ragu nih dengan bahasa Inggris saya. Saya ingin melakukan pengiriman email atau ingin membalas pesan. Nah, tapi saya agak ragu nih dengan grammar saya, dengan bahasa Inggris saya. Saya bisa lakukan di mana eh, Copilot ini akan membantu kita dalam melakukan pembuatan body email ini secara otomatis. Contohnya seperti ini. Oke, karena ini masih kosong ya. Oke, contohnya, dear customer, that is necessary. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kita juga bisa minta Copilot ini untuk melanjutkan petikan yang sudah kita buat di dalam email itu sendiri. Misalkan, oh, wah ini emailnya terlalu panjang, bisa nggak nih lebih diperpendek lagi? Nah, kita bisa minta Copilot ini untuk memperpendek dari dari email, dari body email yang sudah kita buat di awal. Contohnya seperti ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan teknologi AI di dalam Bittrex di sini, dan tentu saja kembali lagi bahwa AI ini diberikan untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share di sesi hari ini. Mungkin kita bisa langsung, saya kembalikan lagi ke Ibu Deva, silakan. Oke, Pak Gilang, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Wah, benar-benar luar biasa sekali ya teknologi AI ini. Memang banyak sekali fitur-fitur yang udah disediakan oleh Bittrex, istilahnya all in one gitu ya Pak ya. Oke, sepertinya kita udah dapat beberapa pertanyaan nih Pak Gilang di kolom chat. Yang pertama akan saya bacakan dulu dari Pak Arwan Haryadi nih. Eh, Accurate berapa persen Mas Gilang dari recording ke teksnya kira-kira? Ya,
Kalau accurate berapa persennya itu kembali kepada bagaimana agent atau salesnya sendiri itu melakukan pronunciation-nya atau melakukan percakapannya. Semakin jelas bagaimana orang dalam melakukan percakapan itu tentu akan semakin menghasilkan transkrip yang lebih baik. Tapi jika memang percakapan yang dilakukan anggaplah pengucapan saya nggak jelas nih kayak gitu, seperti ini. Nah, contohnya seperti itu, tentu summarize-nya akan menjadi berantakan. Jadi kita tidak bisa katakan 100% accurate, tapi selama percakapan itu memang diucapkan dengan jelas, maka 90% transkrip itu akan menghasilkan transkrip yang baik. Seperti itu, Pak Arwan. Mungkin cukup menjawab atau ada pertanyaan kembali? Oke, seperti itu ya Pak Arwan. Apakah penjelasan dari Pak Gilang sudah cukup? Oke, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu, saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung open mic atau disampaikan melalui kolom chat. Oke, pertanyaan yang kedua nih, ada dari Pak Irwan Jasindo nih. Untuk fitur SMS campaign, apakah bisa digunakan untuk blasting informasi ke masing-masing pelanggan dari perusahaan? Dan apakah fitur tersebut dikenakan biaya tambahan nih, Pak Gilang? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Irwan. Oke, untuk fitur marketing atau SMS campaign di sini, itu bisa kita lakukan untuk pengiriman blasting ke database company, dari database customer atau database nasabah ya, database nasabah yang kita miliki. Nah, apakah ini dikenakan biaya tambahan? Jadi untuk SMS campaign ini kita masih membutuhkan provider third party yang untuk melakukan pengiriman SMS tersebut. Contohnya, Bapak bisa gunakan provider dari Telkomsel, dari Excel, atau provider yang lain. Nah, kalau dari Bittrex-nya sendiri, itu tidak ada biaya tambahan yang dikenakan. Biaya yang akan dikenakan kembali adalah biaya dari provider tersebut untuk pengiriman SMS itu. Nah, untuk pengirimannya sendiri, kita juga bisa mengatur berdasarkan segmen, Pak. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengatur segmennya. Biasanya kan kalau kalau perusahaan itu contohnya kalau asuransi itu kan punya segmen tertentu ya. Ada segmen misalkan nasabah asuransi jiwa atau nasabah asuransi kesehatan, di mana tentu produknya, penawarannya itu berbeda-beda untuk tiap segmennya. Jadi kita di sini bisa mengatur segmen dari masing-masing nasabah kita. Lalu kita juga bisa setup mulai dari SMS text-nya. Kita bisa mengatur namanya siapa, kita ingin menawarkan produk apa. Nanti kita bisa setup di sini dan juga kita bisa setup sampai dengan ke pengiriman pesannya. Seperti ini. Nah, tidak hanya SMS saja, tapi kita juga bisa lakukan WhatsApp Blast. Jadi di sini Bapak bisa menentukan apakah kita mau melakukan WhatsApp Blast atau melakukan SMS Blast. Itu sudah bisa dilakukan dua-duanya. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih Pak Gilang atas pemaparannya. Untuk Pak Irwan dari Jasindo, apakah jawaban dari Pak Gilang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Irwan? Sambil menunggu, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Gilang. Ada pertanyaan ketiga dari Ibu Via. Apakah Bitrix memungkinkan untuk mengirimkan invoice ke pelanggan secara otomatis, Pak Gilang? Ya, itu sangat memungkinkan. Yang pertama, Bittrex ini memiliki satu fitur namanya inventory management, di mana kita bisa menyimpan data-data produk atau jasa kita, di mana kita bisa meng-create secara langsung di sini. Nah, ini inventory management ini menyambung ke dalam fitur CRM yang ada di Bittrex. Sebagai contohnya, saya coba buka. Oke, sebagai contohnya, anggaplah salah satu customer kita atau klien kita, Pak Michael di sini, misalkan dia ingin membeli suatu produk. Nah, ingin membeli Asus Notebook atau kita tambahkan lagi membeli meja, kita save di sini, kita save. Nah, di sini ada satu fitur, ada namanya adalah generate document, di mana kita bisa membuat template-nya terlebih dahulu. Kita bisa buat template quotation, invoice, order confirmation, ataupun template dokumen yang lain. Kita bisa buat di sini, lalu kita bisa pilih
apakah kita mau generate dokumen, apakah kita mau generate invoice, quotation, tergantung dari kebutuhan. Misalkan kita ingin mengenerate kita ingin mengenerate quotation, kita tinggal pilih saja, maka Bittrex ini akan langsung meng-create PDF file terkait dari produk yang akan dibeli oleh customer tersebut. Nah, maka di sini sistem akan langsung membuat secara otomatis meja, Asus, nilainya berapa, dengan total berapa. Di sini kita bisa download, kita bisa kirim by WhatsApp atau kirim by email jika dilakukan secara manual. Pertanyaannya adalah, apakah bisa ini dilakukan secara otomatis? Tentu bisa. Jadi begitu kita sudah mengisi produk-produknya yang ada di sini, yang sudah kita masukkan tadi, kita bisa men-setup automation rules di sini. Kita bisa setup automation rules. Nah, misalkan kita minta sistem untuk meng-create satu dokumen invoice, quotation, tentu saja kita mengatur kondisinya terlebih dahulu. Lalu begitu kita minta sistem untuk create sebuah dokumen, kita langsung minta sistem untuk mengirimkan email. Email ini adalah berupa email atau email invoice atau quotation yang langsung dikirimkan ke customer tersebut secara otomatis. Jadi sangat memungkinkan untuk kita lakukan hal tersebut. Mudah-mudahan menjawab. Wah, mantap sekali. Oke, bagaimana Ibu Via? Apakah penjelasan dari Pak Gilang sudah menjawab? Oke, mungkin untuk next-nya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Niki Jasindo. Halo Pak Gilang, izin bertanya, terkait adanya isu perlindungan data pribadi atau PDP di Indonesia sudah terbit UU PDP nomor 7 2022. Bagaimana Bittrex melakukan kebijakan perlindungan terhadap data pribadi yang dikumpulkan dan diolah di dalam platform Bittrex? Silahkan Pak Gilang. Oke, baik. Oke, mungkin saya coba tunjukkan di sini. Ya, jadi Bittrex karena sifatnya sudah internasional, sudah digunakan lebih dari 10 juta company di seluruh dunia, Bittrex memiliki privacy policy yang cukup ketat, di mana kami Bittrex ini sangat menghargai keamanan dan juga privacy dari data-data yang sudah disimpan di dalam Bittrex itu sendiri. Kami memang memiliki 16 data center dan juga ratusan server yang ada di dalam yang digunakan di dalam Bittrex itu sendiri, di mana kami tidak akan mengambil data yang dimiliki oleh klien-klien kami itu sendiri. Bahkan untuk lebih meyakinkan kembali, Bittrex disediakan dua versi. Yang pertama adalah versi cloud, di mana servernya itu akan menggunakan server dari Bittrex sendiri. Dan yang kedua adalah versi on-premise, di mana Bittrex tidak menyediakan server, tapi server disediakan sendiri oleh klien tersebut. Nah, terutama untuk industri banking, kemudian asuransi, dan juga fintech yang ada di Indonesia, menurut peraturan OJK, bahwa lokasi server itu harus ada di Indonesia. Disitulah biasanya klien-klien kami di bidang insurance dan juga banking menggunakan versi on-premise, di mana servernya itu menggunakan server perusahaan itu sendiri. Tentu saja kerahasiaan datanya, keamanan data itu disimpan di dalam server milik perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik, wah jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena data-data perusahaan pasti sangat aman dalam menggunakan Bittrex ini sudah terjamin. Oke, selanjutnya dari Ibu Mentari nih. Halo, Pak Gilang izin bertanya untuk membuat reminder follow up secara otomatis, apakah bisa Pak melalui CRM? Yes, itu sangat-sangat bisa. Pertama, di dalam automation rules ini, kita ada satu fitur namanya Employee Alerts. Ada salah satu pilihan namanya Employee Alerts, di mana kita bisa meminta sistem itu untuk memberikan notifikasi atau reminder follow up. Kebetulan di Askarasaf sendiri itu juga digunakan, di mana kita bisa mengatur Employee Alerts ini sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ingin minta Bittrex ini untuk memberikan notifikasi terhadap leads di dalam salah satu stage. Misalkan ada di dalam salah satu stage meeting
Jadi begitu selesai meeting, kita minta sistem itu untuk memberikan notifikasi. Jangan lupa untuk mengirimkan email berupa MOM ke customer tersebut. Nah, kita bisa minta sistem melakukan hal tersebut. Atau ada di dalam setelah stage meeting, anggaplah ada stage follow up. Nah, kita minta sistem begitu stage itu berpindah ke follow up, kita minta sistem untuk memberikan reminder ke employee atau ke responsible person atau ke salesnya untuk segera melakukan follow up 3 hari setelah meeting, misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem automation tools ini. Apakah mudah-mudahan cukup menjawab ya? Baik, terima kasih Pak Gilang atas pemaparannya. Semoga penjelasannya cukup menjawab pertanyaan dari Ibu Mentari. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, ya, Pak Gilang ya. Baik, karena memang waktu kita terbatas, mungkin kita bisa akhiri sesi webinar pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join, mohon untuk mengisi formulir kehadiran melalui link yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Gilang atas pemaparannya dan insight-insight-nya hari ini terkait Bitrix. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya menghadiri sesi webinar Askara Soft di hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang mau explore Bitrix lebih dalam lagi, bisa langsung menghubungi tim sales Askara Soft langsung ya. Dan sekedar informasi saja bahwa Askara Soft nantinya juga akan terus mengadakan sesi-sesi webinar seperti ini Bapak Ibu. Dan tentunya dengan topik-topik yang gak kalah menarik dan tentunya juga sangat beneficial untuk Bapak Ibu join di webinar-webinar kami selanjutnya. Oke, sebelum saya akhiri sesi kali ini, apa boleh saya mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk on kamera sebentar, kita bisa foto bersama sebagai dokumentasi kita sebentar saja. Oke. Untuk Bapak Ibu sekalian, apa bisa kita on kamera sebentar untuk kita abadikan sesi foto bersama? Baik. Oke, saya hitung ya. Oke, Pak Daniel udah menyalakan kamera. Di sini ada Pak Ari. Terima kasih yang udah on kamera. Oke, saya hitung. Mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi. Di sini ada Ibu Emi juga. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Cheers. Wah, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya untuk menyalakan kameranya. Oke, baik kalau begitu saya Deva Ayunita Safitri dari tim Askara Soft izin pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu dan kita semua sehat selalu dan sukses selalu. Selamat siang and have a good day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih Mbak Deva, wabarakatuh. Pak Gilang. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian. semuanya.